Tersangka pembunuhan seorang pria di teras sebuah musola di Sidoarjo, Jawa Timur dibekuk polisi di rumahnya. Di depan petugas, tersangka mengaku merampas harta korban karena butuh biaya melahirkan istrinya. Aparat Polresta Sidoarjo, Jawa Timur menangkap YW warga Trenggalek, pelaku begal yang menewaskan seorang pemuda di teras masjid Desa Ngaresrejo. Petugas terpaksa menghadiahi pelaku dengan timah panas lantaran melawan saat akan ditangkap di rumahnya. Polisi menyita 1 unit motor milik korban yang belum sempat dijual pelaku, pisau, serta sejumlah barang berharga lain milik korban. Kepada petugas, pelaku mengaku butuh uang untuk biaya persalinan istrinya yang tengah hamil tua. Ironinya, korban berencana akan menikah dengan kekasihnya pada Oktober mendatang. Pelaku dijerat pasal tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Kemudian timbul niat jahat daripada pelaku untuk menguasai sepeda motor tersebut. Pelaku kemudian duduk menghampiri korban, pas dia duduk menghampiri itu, korban bangun, duduk, kemudian tanpa ada percakapan, tanpa ada apa, korban langsung ditusuk oleh pelaku. Korban langsung meninggal dunia di TKP. Sebelumnya warga Ngaresrejo Sukodono digegerkan dengan temuan pria tewas mengenaskan di teras masjid. Warga awalnya mengira korban merupakan pengendara yang kelelahan dan tertidur. Namun setelah diperiksa, ditemukan sejumlah luka tusuk pada tubuh korban. Karyawan sebuah toko di Tanjung Priuk, Jakarta Utara tewas akibat penganiayaan yang dilakukan kawanan begal. Korban disambangi 2 pelaku saat menunggu di depan tempatnya bekerja yang masih tutup. Seorang pelaku berhasil ditangkap, sementara temannya masih buron. Kawanan begal bersepeda motor mendatangi seorang pria yang sedang sendirian di pinggir jalan kawasan Kebon Bawang, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pelaku langsung mengayunkan senjata tajamnya dan melukai korban hingga tewas. Dari tangan korban, pelaku berhasil merampas ponsel serta uang senilai Rp400.000. Peristiwa itu terjadi saat korban sedang menunggu toko tempatnya bekerja buka. Pasalnya korban baru tiba dari Kuningan, Jawa Barat jelang subuh. Tidak berselang lama, aparat Reskrim Polsek Tanjung Priok berhasil menangkap salah seorang pelaku yang masih berusia 17 tahun di rumahnya di kawasan Koja. Petugas juga menyita senjata tajam yang digunakan menganiaya korban, serta sepeda motor. Setelah kita mengidentifikasi berdasarkan dari keterangan saksi-saksi yang ada di situ, sudah kita dapati identitas para pelaku 2 orang tersebut. Namun yang berhasil kita amankan malam itu baru 1 yang KNI tersebut yang perannya sebagai joki. Dan juga dari keterangan tersangka juga didapati yang menjadi otak kejadian tersebut adalah inisial NI tersebut yang kita amankan. Sudah kita lakukan interogasi, mereka baru 1 kali di wilayah sini. Katanya di wilayah lain juga sudah ada beberapa kali juga. Polisi mengejar seorang pelaku lagi yang buron. Pemirsa, hendak sholat subuh di masjid, seorang nenek di Pamekasan, Jawa Timur ditemukan tewas bersimbah darah di jalan setapak dekat rumahnya. Korban diduga dirampok lantaran kalung emas senilai Rp10 juta miliknya hilang. Anak ini tidak bisa menahan tangis saat menyaksikan kedatangan jenazah ibunya yang tewas dibunuh. Sebelumnya nenek 65 tahun bernama Sura ditemukan bersimbah darah karena luka di kepala di jalan setapak dekat rumahnya di Desa Tambung, Pademawu, Pamekasan, Jawa Timur. Namun korban meninggal saat akan dibawa ke rumah sakit. Korban diduga dianiaya saat hendak melakukan sholat subuh usai menginap di rumah saudara yang tidak jauh dari rumahnya. Korban diduga juga dirampok lantaran perhiasan emas dan uang senilai Rp10 juta miliknya raib. Nah, pada waktu pulang diduga dihentikan oleh orang yang hingga saat ini belum diketahui dalam lidik
dan korban mengalami luka di kepala. Dan langsung meninggal ini. Ditemukan Pada waktu ditemukan oleh masyarakat sekitar, korban belum meninggal dunia. Akhirnya sama masyarakat dibawa di Suro atau dalam bahasa Madura Kobung, dan rencana mau dibawa ke rumah sakit. Sebelum mobil ambulan datang, Ibu Sura meninggal dunia. Usai divisum, jenazah korban kemudian diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Kasus perampokan disertai pembunuhan ini masih ditangani Polsek Pademawu dan Polres Pamekasan. Tidak terima diteriaki maling, seorang pemuda berusia 19 tahun warga Rejang Lebong, Bengkulu, membunuh orang yang meneriakinya. Meski sempat kabur, pelaku berhasil ditangkap di rumah saudaranya di Musirawas, Sumatera Selatan. Tim Opsnal Satreskrim Polres Rejang Lebong, Bengkulu meringkus Rio Fernando, 19 tahun, yang merupakan pelaku pembunuhan di tempat persembunyiannya di Musirawas, Sumatera Selatan. Pelaku kabur usai membunuh pada 9 Juli lalu. Penganiayaan yang berujung pembunuhan tersebut terjadi karena pelaku diteriaki maling oleh korban. Karena tidak terima dengan penghinaan yang diterimanya, pelaku seketika mendatangi korban yang duduk di warung pecel lele. Hingga membabi buta, korban mendapat hujaman senjata tajam dari pelaku hingga tewas di tempat. Setelah melakukan penusukan pertama, si korban masih mengejar pelaku sambil meneriaki maling-maling. Itulah pelaku kembali menusuk korban secara membabi buta lagi hingga akhirnya korban terjatuh dan tergeletak di lokasi. Lalu setelah melakukan aksinya, pelaku kembali ke rumahnya dan sempat bermalam di rumahnya. Lalu keesokan siangnya, hari Minggu, pelaku kabur ke Kecamatan Nibung. Dari tangan tersangka, polisi menyita sebilah pisau yang digunakan untuk menganiaya korban. Pelaku dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Pemirsa, tingkatkan kewaspadaan dimanapun Anda berada, karena setiap tindakan kriminal terjadi saat ada peluang sekecil apapun. Realitas segera kembali dengan tindakan pelecehan seorang bocah perempuan yang dilakukan pamannya. Tetaplah bersama kami.